Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan mencoba untuk membahas beberapa soal berkaitan dengan tes CPNS 2021. Pada episode kali ini kita akan membahas materi soal berkaitan dengan materi nasionalisme. Langsung saja pada soal pertama. Ahmad adalah seorang siswa di bangku SMP berumur 15 tahun. Dalam kesehariannya, dia aktif dan sangat suka menonton berita yang berkaitan dengan politik dan tata negara. Ketika pemilihan presiden tahun 2019, dia sangat ingin berpartisipasi dalam pemilu sebagai wujud kecintaan dia kepada negara. Namun hal itu tidak bisa terlaksana karena A. Jenjang pendidikan minimal SMA, B. Batas umur minimal 17 tahun, C. Belum beristri, D. Berjenis kelamin laki-laki, dan E. Masih dalam proses akademik atau statusnya adalah siswa. Nah, kira-kira apa masalah sehingga Ahmad ini tidak bisa ikut pemilu? Nah, di dalam Undang-Undang Dasar 1945, hak dan kewajiban setiap warga negara itu akan maksimal ketika dia sudah berumur di atas 17 tahun. Dalam hal ini, setiap warga negara yang sudah berumur 17 tahun maka sudah bisa memiliki KTP. Jadi jika memiliki KTP, otomatis dia akan terdaftar sebagai warga negara yang punya hak untuk memilih maupun dipilih. Nah, bukan hanya dalam urusan kenegaraan ya. Dalam urusan-urusan misalnya ketika seseorang ingin memiliki SIM, maka batas umurnya itu adalah 17 tahun. Jadi, kesimpulannya adalah Ahmad tidak bisa mengikuti atau berpartisipasi dalam pemilu disebabkan karena umurnya yang masih 15 tahun. Sehingga jawabannya adalah B. Nah, ada yang ingin bertanya seperti ini. Nah, kalau misalnya anak-anak yang umur di bawah 17 tahun tapi dia ingin berpartisipasi kepada negara, gimana caranya? Ya, salah satu cara yang terbaik adalah belajar. Dengan belajar, itu Anda berarti ikut serta dalam usaha cinta dan bela terhadap negara. Jelas ya, jadi jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Semangat nasionalisme kaum terpelajar dalam membangun pendidikan nasional pada masa pergerakan kemerdekaan didasarkan pada. Nah, sebelum Indonesia merdeka, jadi di awal-awal pergerakan kemerdekaan itu anak generasi atau kaum terpelajar di Indonesia itu sudah punya rasa nasionalisme. Hal ini ditandai dengan bagaimana mereka membangun pendidikan nasional. Nah, apa dasarnya? Jadi pendidikan pada masa pergerakan kemerdekaan RI itu digawangi oleh kolonial Belanda yang sangat terbatas dan berlatar belakang barat. Jadi pendidikan kita itu pada saat itu sangat terbatas karena Belanda pada saat itu sangat was-was, sangat khawatir jika misalnya jumlah kaum terpelajar Indonesia semakin banyak, akhirnya bisa mengganggu kolonial mereka di Indonesia. Nah, kemudian pada saat itu juga pendidikan kita itu masih sangat kental dengan pendidikan barat, ya. Jadi nilai dan norma luhur masyarakat Indonesia itu pada saat itu masih sangat terbatas dan lebih condong kepada ilmu barat. Kita ketahui sistem hukum kita itu banyak mengadopsi dari Eropa. Makanya istilah-istilah hukum di negara kita itu banyak bersesuaian dengan istilah-istilah hukum di Belanda. Jadi jawabannya adalah E. Jadi corak pendidikan nasional berlatar belakang barat dan sangat terbatas. Oke, kita lanjut nomor 3. Ani adalah seorang bayi yang dilahirkan di Amerika Serikat. Namun kedua orang tuanya merupakan warga negara Indonesia asli. Suatu ketika
Ani akan mendapatkan masalah ketika dia kembali ke Indonesia dan ingin berpartisipasi dalam hal ini menjadi calon kepala daerah di Pontianak. Hal ini disebabkan karena A. Ani bukan warga negara Indonesia. B. Ani tidak memiliki kewarganegaraan. C. Ani memiliki dua status kewarganegaraan. D. Ani warga negara Indonesia namun lahir di Amerika Serikat. Dan E. Ani bukanlah orang Indonesia, orang asli Indonesia. Nah, kalau teman-teman masih ingat dengan pelajaran di bangku SMA tentang kewarganegaraan, bagaimana seseorang mendapatkan status kewarganegaraan, itu ada dua istilah yang yang harus kita pegangi. Yang pertama, ius sanguinis dan ius soli. Nah, kita tahu bahwa Indonesia itu adalah negara yang menganut asas ius sanguinis, yaitu status kewarganegaraan diberikan kepada seseorang berdasarkan garis keturunan. Jadi jika misalnya ada orang bule yang melahirkan di Indonesia tapi warga negara si bule itu adalah luar negeri misalnya, maka warga negara anaknya itu bukan Indonesia meskipun lahir di Indonesia, ya seperti itu. Nah, sedangkan Amerika itu menganut asas ius soli, yaitu kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir. Nah, dalam hal ini karena Ani lahir di Amerika Serikat dan orang tua Ani adalah orang Indonesia, kedua-duanya asli Indonesia, maka Ani akan memiliki status yang disebut dengan bipartite atau memiliki dua kewarganegaraan, yaitu dia berkewarganegara Amerika Serikat karena lahir di Amerika Serikat, dan yang kedua dia berwarga negara Indonesia karena orang tuanya adalah warga negara Indonesia. Jadi tidak bisa mengikuti berpartisipasi dalam pemilu karena dia memiliki dua status kewarganegaraan. Jadi jawabannya adalah C. Kita lanjut nomor 4. Pemahaman pentingnya memperjuangkan bangsa dan negara bagi kalangan muda adalah hal yang tidak berlaku lagi saat ini. Fenomena generasi muda yang mengalami kepudaran terhadap jiwa nasionalisme disebabkan karena. Nah, apa sih yang membuat generasi muda saat ini rasa nasionalismenya berkurang, pudar? Nah, karena begini, kebanyakan di generasi muda kita itu hanya memandang bahwa yang namanya nasionalisme hanya perjuangan fisik. Jadi mereka lebih memandang bahwa nasionalisme itu lebih kepada bagaimana mengangkat senjata, kemudian memerangi penjajah atau memerangi musuh, atau bagaimana kita menggunakan fisik misalnya. Padahal tidak seperti itu. Jadi banyak sekali cara yang bisa dilakukan oleh generasi muda dalam rangka meningkatkan jiwa nasionalisme. Misalnya menjadi seorang terpelajar dengan prestasi yang sangat baik, itu merupakan salah satu contoh jiwa nasionalisme. Nah, apalagi ketika ilmu atau keahlian yang mereka miliki bisa dimanfaatkan demi meningkatkan kesejahteraan atau misalnya membanggakan membawa nama Indonesia di kancah internasional. Jadi jawabannya adalah C. Pudarnya rasa nasionalisme anak muda itu karena disebabkan pandangan mereka bahwa nasionalisme itu lebih kepada perjuangan secara fisik. Oke, jelas ya. Kita lanjut ke soal nomor 5. Berikut adalah contoh perilaku nasionalisme yang hadir dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tercermin pada kecuali A. Menaati peraturan yang sudah ditetapkan, B. Taat terhadap hukum yang berlaku, C. Menghormati putusan peradilan, D. Menggunakan produk dalam negeri, E. Ikut serta dalam upaya pembelahan negara. Nah, teman-teman sekalian, kata kuncinya adalah nasionalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti tadi yang saya jelaskan bahwa nasionalisme itu bukan hanya pada bagaimana kita mengangkat senjata atau bagaimana pada perjuangan fisik saja, tetapi banyak sekali bentuk-bentuk nasionalisme. Baik itu dalam bentuk kehidupan berbangsa dan bernegara, kehidupan sosial, kehidupan agama, dan lain-lain. Nah, sekarang berbangsa dan bernegara, beberapa contoh perilaku kita yang mencerminkan rasa cinta terhadap tanah air
Itu yang pertama berkaitan dengan bangsa dan negara adalah yang pertama menaati peraturan yang sudah ditetapkan. Jadi ini aturan itu dibuat oleh negara, ya. Berarti poin A benar. Taat terhadap hukum yang berlaku sama dengan bagian A, peraturan ya hukum juga kan? Berarti B masuk. Menghormati putusan peradilan ya sama juga, hukum atau peradilan merupakan komponen dari sebuah negara. Jadi poin C masuk. Menggunakan produk dalam negeri. Nah, gimana ini? Apakah berkaitan dengan bangsa dan negara? Tidak. Kalau produk dalam negeri itu lebih berkaitan dengan kehidupan sosial. Jadi jawabannya adalah D. Sedangkan E, ikut serta dalam upaya pembelaan negara, sangat jelas ya. Itu erat kaitannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi jawabannya adalah D. Karena produk dalam negeri itu merupakan cinta terhadap tanah air pada kehidupan sosial masyarakat. Bukan peran warga negara dalam melakukan kegiatan negara. Oke, tetap semangat. Nomor 6. Saat ini rasa cinta tanah air di kalangan masyarakat mulai memudar. Permasalahan yang paling kompleks yang dialami oleh negara Indonesia yang mengakibatkan memudarnya rasa nasionalisme adalah, nah, soalnya ini bertanya apa sih permasalahan yang paling kompleks sehingga rasa cinta terhadap tanah air itu mulai memudar. Nah, di sini kita ingin cari yang paling kompleks ya, yang paling kompleks. Kompleks artinya sangat luas, sangat luas. Nah, kita lihat lemahnya aparatur penegak hukum. Nah, karena ini aparatur penegak hukum ini lebih kepada memudarnya nasionalisme di bidang hukum ya, bidang hukum. Jadi orang tidak akan lagi misalnya mempercayai hukum, mempercayai peradilan dan lain sebagainya. Nah, ini di bidang hukum. Permasalahan disintegrasi daerah. Disintegrasi artinya perpecahan daerah. Ini berarti lebih kepada daerah ya. Kemudian perkembangan globalisasi yang kian pesat. Nah, globalisasi ini itu biasanya ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Orang, anak muda dengan mudah mengakses informasi dari luar, ya, sehingga bisa memudarkan rasa nasionalismenya. Oke, apakah ini jawaban yang kita butuhkan? Menurut saya bukan ya, karena yang kita cari itu adalah yang paling kompleks. Nah, kita lanjut. Perselisihan ideologi, politik, dan moral. Nah, berbicara masalah ideologi, teman-teman sekalian, itu sangat luas. Ideologi itu kan ideologinya Pancasila, dasar negara kita. Nah, ketika ada perselisihan ideologi, berarti ada perselisihan tentang dasar negara. Nah, ketika dasar negara yang menjadi perselisihan, maka otomatis semua bidang itu akan kena ya, agama, kemudian sosial, budaya, ekonomi, keadilan, kemanusiaan itu akan berdampak. Kemudian kita lihat rendahnya kepercayaan terhadap kinerja pemerintah. Ini saya kira tidak luas ya. Jadi menurut saya jawaban yang paling tepat adalah D. Karena ini menyangkut ideologi, dasar negara itu menyangkut lebih luas lagi dibanding permasalahan-permasalahan yang lain. Oke, kita lanjut nomor 7. Di awal pergerakan kemerdekaan Indonesia, rasa cinta tanah air dipengaruhi oleh faktor dalam dan luar. Berikut ini yang termasuk dalam faktor pendorong nasionalisme dari luar Indonesia pada awal pergerakan Indonesia kecuali. Nah, munculnya pergerakan Indonesia yang ditandai dengan munculnya organisasi-organisasi seperti Budi Utomo itu disebabkan karena dua faktor secara umum. Yang pertama faktor dari luar dan faktor dari dalam. Ada beberapa faktor dari luar yang menjadi pendorong masyarakat Indonesia itu mulai memunculkan rasa cinta terhadap tanah airnya. Yang pertama, kemenangan Jepang atas Rusia. Yang kedua,
di Asia dan Afrika yang waktu itu dianggap sebagai terbelakang, akhirnya kebangkitan nasionalisme itu sudah mulai tumbuh. Kemudian timbulnya paham baru tentang nasionalisme. Jadi di luar negeri itu ada beberapa paham-paham yang muncul tentang nasionalisme. Kemudian munculnya ideologi-ideologi baru. Jadi inilah faktor-faktor pendorong dari luar. Sedangkan faktor pendorong dari dalam adalah di Indonesia pada saat itu sudah mulai muncul banyak kelompok masyarakat yang berpendidikan tinggi. Oke, jadi jawabannya adalah C. Kita lanjut. Nomor 8, kesediaan generasi muda sebagai wujud cinta terhadap tanah air dan bangsa salah satunya dapat dilakukan melalui kegiatan pelatihan bela negara. Hal ini merupakan contoh pengamalan sila Pancasila. Nah, seperti yang saya jelaskan pada materi berkaitan dengan Pancasila, butir-butir Pancasila, 45 butir Pancasila. Pada sila ketiga Persatuan Indonesia, itu di situ kalau saya tidak salah, di sila ketiga butir ketiga itu ada kaitannya dengan cinta tanah air dan bela negara. Ya, jadi jawabannya adalah sila 3 butir 3, di mana pengamalannya adalah bagaimana kita mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa dengan memupuk rasa bela negara. Oke, kita lanjut nomor 9. Pengakuan terhadap keberagaman agama dan keyakinan di negara Indonesia merupakan wujud dari semangat nasionalisme dalam mempersatukan keberagaman nasional. Semangat ini dilandasi bahwa, seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa nasionalisme itu bukan hanya pada satu bidang saja, ya, tetapi hampir semua bidang. Termasuk dalam hal ini adalah bagaimana kita mengakui keberagaman dan mengakui keyakinan setiap orang, ya. Ini merupakan salah satu wujud nasionalisme kita, yaitu bagaimana kita mencintai tanah air, menjaga keberagaman. Karena ketika keberagaman ini tidak kita jaga, maka akan muncul konflik atau disintegrasi. Jadi pengakuan terhadap keberagaman agama yang dimiliki oleh Indonesia itu dituangkan dalam dasar negara. Sila pertama, ya, ketuhanan yang Maha Esa. Ini merupakan wujud keberagaman yang diakui bahwa agama itu merupakan nilai positif bagi warga negara yang harus dijamin. Nilai positif, ya, ada manfaat yang sangat besar. Agama itu punya manfaat yang sangat besar bagi warga negara. Itu harus dijamin. Jadi jawabannya adalah A. Kita lanjut di nomor terakhir. Ahmad merupakan seorang pengajar. Dia rela meluangkan tenaga, pengorbanan, dan ditempatkan di daerah terpencil demi mencerdaskan siswa di daerah pelosok. Sikap Ahmad merupakan pengamalan terhadap Pancasila pada sila. Nah, kalau misalnya teman-teman masih ingat di sila ketiga Persatuan Indonesia butir kedua, itu bentuk pengamalannya adalah sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Dalam hal ini, karena Ahmad adalah seorang pengajar, jadi negara memerlukan Ahmad untuk mencerdaskan siswa daerah pelosok. Mencerdaskan siswa itu salah satu pengabdian kita kepada negara. Ya. Baik, saya kira cukup pembahasan soal kita untuk sesi kali ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan like, dan jika teman-teman menganggap bahwa video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman lainnya melalui media sosial Anda. Jika ingin memberikan tambahan komentar atau kritik, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jika teman-teman tidak ingin ketinggalan informasi selanjutnya dari kami, silahkan klik tombol subscribe. Demikian sharing dari kami. Terima kasih. Semoga kita semua tetap semangat dalam belajar, semangat dalam menggapai apa yang kita inginkan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.